Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan gantinya kepadanya dengan yang lebih baik atau lebih banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 245. Ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah, alhamdulillah, di siang hari ini kita masih dapat beraktivitas di samping aktivitas kehidupan sehari-hari. Tentu tidak kalah pentingnya aktivitas yang kita lakukan, ada aktivitas khusus, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun aktivitas kita yang baik yang kita sandarkan kepada Allah, kita mulai semua aktivitas yang kita lakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu termasuk aktivitas ibadah. Tapi ada ibadah yang khusus yang sudah ada aturannya. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh, yaitu solat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Tapi ada ibadah yang tidak ditentukan bagaimana cara pelaksanaannya. Pokoknya semua aktivitas, baik ke sawah, ke ladang dan lain sebagainya, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah ibadah. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khutbah kita pada kesempatan ini adalah yaitu mengambil kisah hikmah atau teladan dari apa yang disampaikan oleh sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampaikan kisah seorang sahabat Nabi Sa'ban, tentu khatib di awal khutbah ini mengajak kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, bukti keyakinan kita meningkat adanya peningkatan dari sebuah ibadah yang kita lakukan. Contohnya salat, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kisah dari seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ban?
Sa'ban itu hidup pada masa Rasul. Dia rajin sholat berjamaah ke masjid. Suatu ketika di waktu subuh, Sa'ban tidak datang sholat berjamaah bersama Rasul. Lalu Rasul setelah selesai bersama sahabat, selesai azan, kemudian sholat sunat sebelum subuh, qabliyah subuh, kemudian ditunggu mana Sa'ban, kenapa belum hadir. Biasanya Sa'ban itu duduk di sebelah pojok kanan. Dia duduk di sebelah pojok. Setelah dilihat, kemana Sa'ban? Kenapa Sa'ban belum hadir? Dilihat, takut Nabi kesiangan, maka Nabi melanjutkan sholat subuh bersama sahabat. Intinya di sana kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau ada jamaah yang biasa sholat berjamaah ke masjid, kemudian dia tidak hadir, maka kewajiban imam untuk mempertanyakan kemana dia, kenapa tidak hadir. Bisa jadi karena dia sakit atau halangan dan sebagainya. Kalau sudah biasa sholat berjamaah, itu pelayaran yang pertama. Kemudian selanjutnya, selesai sholat subuh, karena takut kesiangan Rasul, beliau melanjutkan sholat subuh. Setelah sholat subuh, lalu ditemuilah Sa'ban itu. Di mana rumahnya Sa'ban? Maka berjalan menemui rumah Sa'ban. Jarak rumah Sa'ban dari masjid tempat sholat itu 3 jam jalan kaki. 3 jam jalan kaki. Sholat berjalan Nabi bersama sahabat menemui Sa'ban. Di suatu tempat bertemulah dengan seorang wanita. Ditanyakan, benarkah ini rumah Sa'ban? Benar, ini rumah Sa'ban. Kemana Sa'ban? Ternyata tempat bertanya itu adalah istrinya Sa'ban. Lalu ditanyakan pada istrinya, kemana Sa'ban? Lalu istrinya sedih. Sa'ban sudah meninggal kemarin. Istrinya sedih. Diketahui dia adalah seorang istri dari Sa'ban itu. Nah, kemudian kata istrinya kepada Rasul, ya Rasul, ada 3 kalimat yang diucapkannya, tetapi kami tidak paham apa maksud dari kalimat itu. Apa 3 kalimat itu? Yang pertama, kata Sa'ban ketika sakratul maut, kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Ketika sakratul maut, istrinya nggak paham apa maksudnya, tetapi Rasul tentu lebih paham. Maka dijelaskan oleh Rasul kepada istrinya. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Ketika sakratul maut, Sa'ban melihat keindahan ketika sakratul maut. Dengan keindahan, kenyamanan yang dilihatnya, seandainya saya ini, seandainya, maka tentu akan lebih baik lagi daripada ini. Kata Sa'ban, kenapa rumah saya tidak jauh lagi dari masjid? Padahal rumahnya dari masjid 3 jam jalan kaki. Kenapa tidak jauh lagi? Karena diperlihatkan ketika sakratul maut itu keindahan jalan kaki ke masjid. Satu langkah melangkahkan kaki ke masjid mengampuni dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga mengampuni dosa sampai seterusnya. 3 jam jalan kaki berapa kilo?
Tapi kata Sa'ban, kenapa tidak jauh daripada ini rumah saya? Bukan dengan motor, bukan dengan mobil, tetapi jalan kaki. Kenapa tidak jauh? Tentu yang lebih tahu sakaratul maut itu orang yang merasakan. Kita mengambil hikmah dari apa yang telah dilalui, cerita, kisah dari apa yang telah dilalui oleh sahabat itu. Jadi pelajarannya bagi kita, ketika sakaratul maut itu, ini cerita kisah. Ada yang nyaman menghadapi sakaratul maut, tenang dia, karena diperlihatkan keindahan-keindahan di alam barzakh. Sudah diperlihatkan contoh-contoh keindahan ketika berada nanti di surga. Tapi bagi orang yang tidak ada perasaan itu, nggak ada memikirkan hal seperti itu, maka sakaratul mautnya gersang, takut, cemas. Lihatlah contoh dari ketika kita pergi takziah melihat orang yang sakaratul maut, maka pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil bukan menceritakan keburukan orang itu, tetapi mengambil pelajaran. Kalau seperti ini meninggalnya, apa hikmahnya? Kalau seperti ini, apa hikmahnya? Maka Sa'ban dia menyesal ketika sakaratul maut diperlihatkan keindahan. Yang pertama adalah kenapa tidak jauh rumahnya dari masjid tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak baru? Lalu dijelaskan oleh Rasul. Suatu ketika Sa'ban dia berjalan karena hari hujan. Dia biasanya Sa'ban itu pakai baju 2 lapis, di dalam satu, di luar satu. Yang di dalam agak bagus, di luar agak jelek. Ketika dia berhenti di suatu tempat, Sa'ban itu melihat seseorang yang kedinginan, bajunya compang-camping, robek. Lalu ada perasaan hibah dari Sa'ban. Maka dia ambilnya bajunya, dibukanya satu lapis baju, dikasihkan kepada orang itu. Ketika sakaratul maut, tiba hal seperti itu. Datang hal seperti itu kepada Sa'ban. Wahai Sa'ban, ada seseorang yang membutuhkan bantuanmu. Dia membutuhkan pakaian. Dia lebih dingin daripadamu. Kenapa tidak yang baru yang kamu berikan? Kenapa baju yang sudah jelek dikasihkan? Timbul penyesalan Sa'ban. Kenapa saya tidak kasihkan yang baru? Kenapa yang di luar yang saya kasihkan? Menyesalnya ketika sakaratul maut. Jadi apa pelajarannya? Kadangkala kita bersedekah itu yang ketika kita niat kita saja. Kadang mau sedekah, kadang enggak. Tapi ada suatu ketika kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi ketika dia membutuhkan bantuan itu, sebenarnya itu adalah peluang bagi kita. Maka kita berpikir mau membantu. Berpikir mau mengasihkan. Contohnya, kalau kita ngasih pakaian, biasanya pakaian yang dikasih kepada saudara yang tidak terpakai lagi. Kalau pakaian yang masih kita pakai, itu jarang yang kita kasih, walaupun ada sebagian.
Oh, ini pakaian satu lemari. Berapa pakaian tidak pernah dipakai atau sudah tidak dipakai lagi, baru dikeluarkan, dikasih kepada orang. Sedangkan pakaian yang baru yang masih bisa kita pakai terus sampai kita tidak mau memakainya lagi. Ini penyesalannya nanti seperti kisah Sa'ban. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua? Suatu ketika juga Sa'ban juga berjalan, kemudian bertemu dia dengan seseorang yang kurus kering, badannya berdiri nggak kuat lagi, lepas awaknya mengaretik tagak. Lalu Sa'ban ada roti di tangannya. Karena kasihan juga melihat orang itu, dipotongnya roti itu. Separuh dikasihkan kepada orang itu dan separuh untuk Sa'ban. Ketika sakratul maut, wahai Sa'ban, dulu ada orang yang membutuhkan bantuanmu makan. Kamu sudah makan dari pagi, dia belum makan. Mungkin sudah 3 hari nggak makan dia. Kamu ada roti, kenapa kamu potong? Kenapa tidak kamu kasihkan semua roti itu? Timbul penyesalan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati. Jadi peluang dan untuk bersedekah itu, untuk meminjamkan pinjaman kepada Allah itu memang ketika terdesak. Ketika lapang mudah saja orang bersedekah. Tapi ketika sempit, contohnya di rumah kita, ada kita beras misalnya 1 cupak. Kita sudah makan pagi. Kita pikirkan 1 cupak beras itu untuk makan siang. Datang orang pergi berhutang kepada kita. Katanya sudah jam 11 orang itu datang berhutang kepada kita. Kata orang itu, wahai Pak atau Ibu di rumah, pinjam aku beras. Aku sudah dengan keluarga belum makan dari pagi. Anak-anakku menangis di rumah. Jawaban kita apa? Akan kita kasihkan beras itu? Kita pikirkan untuk makan nanti siang dengan apa? Kalau tidak dikasihkan, kasihan orang ini belum makan. Disitulah iman kita ditanya. Kalau kita kasihkan, dengan apa kita makan siang? Makan pagi oke lah, makan siang dengan apa? Kalau tidak dikasihkan orang ini belum makan, maka dipertanyakan iman. Kalau yakin dengan Allah seperti ayat yang dibacakan tadi, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yakin dia dengan itu, dipinjamkan beras itu. Setelah dipinjamkan, baru dia yakin bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada juga orang yang mau memberikan beras kepada kita. Itu keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau takut dengan hal seperti itu, oh saya dengan makan siang dengan apa? Berarti tidak yakin dengan Allah. Tidak kasihan kepada saudara kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi ada 3 pelajaran yang diambil tadi. Pertama, kita beribadah ke masjid. Sejauh apapun rumah kita, belum sejauh rumah Sa'ban. Kemudian, kalau ada pakaian yang kita punya, atau sedekah uang, atau makanan yang kita punya, kalau ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita dulu, kita kasihkan kepada orang itu. Disitulah nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kita semua dan juga kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.